Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang mekanisme pasar Islam. Yang beranggotakan yang pertama Efhal Fajar, yang kedua Nurul Hafiza, yang ketiga Indri Eka Wardani, yang keempat Nurhaliza Dwi Suryani, yang kelima Nova Rizky Ayuning Tias, yang keenam Reynaldi Ardianto, yang ketujuh Tasya Erdianti, yang kedelapan Yoga Aizil Afis. Oke, next. Pengertian mekanisme pasar Islam. Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas di mana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar. Namun, pemerintah di sini berperan sebagai pengawas pasar atau al-muhtasib untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti ikhtisar, tadlis, dan distorsi pasar. Pasar pada masa Rasulullah. Pasar pemegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pembisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat lainnya. Pada usia 7 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Oke, next. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Rasulullah menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kegiatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Rasulullah menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil. Untuk itu, beliau menerapkan sejumlah aturan agar itu bisa berlangsung. Yang pertama, melarang talaki rukban. Yang kedua, dilarang mengurangi timbangan. Yang ketiga, dilarang menyembunyikan cacat barang. Next. Pasar pada masa Khulafaur Rasyidin. Kebijakan ekonomi di masa Khulafaur Rasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan kebijakan yang dilaksanakan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan di sana-sini sebagai bagian dari proses kemajuan dan mengantisipasi keadaan. Pada masa Abu Bakar misalnya, tidak ada hal yang terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap satu kaum yang tidak bersedia membayar zakat. Kebijakan Abu Bakar ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pasar. Next. Permintaan dalam ekonomi Islam. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Namun pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, masalah atau tujuan dalam mengkonsumsi barang. Permintaan ini juga tergambar dari kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Next. Islam menganjurkan agar harga berbagai macam barang dan jasa harus diserahkan pada mekanisme pasar sebagai permintaan dan penawaran. Permintaan Islam mencakup hal berikut. Yang pertama, permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib. 2. Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. 3. Permintaan untuk basic needs masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara. Next. Penawaran dalam ekonomi Islam. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa diimpor dan produksi lokal sehingga
Kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Selain itu, sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilaian situasi dan kondisi yang ada. Penawaran Islam mencakup hal sebagai berikut. 1. Hanya barang-barang halal dan thayyib yang diproduksi. 2. Diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 3. Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefit di dunia, tetapi juga di akhirat. 4. Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.